Jadi Nails, kembali lagi sama aku, edisi Naat sama customer. Jadi kali ini aku mau bersihin dulu kukunya dan juga tangannya. Aku pakai tisu basah. Loh, kok pakai tisu basah? Nggak pakai nail cleanser, aseton, atau misalkan hand sanitizer, Ci? Nah, oke. Di sini aku sharing ya. By the way, karena aku beberapa kali pernah mendapatkan customer yang alergi sama bahan kimia seperti alkohol, aseton, terus ada juga yang sama gel polish, itu pernah juga sekitar 2-3 customer aku. So semenjak saat itu aku memutuskan membersihkan tangannya menggunakan tisu basah. Sebenarnya udah lama aku pakai itu gitu kan. Toh pas sering banget dengar ada teman-teman yang alergi, oke, sama pakai aseton tuh nggak bisa gitu ya, dan sejenisnya itu. Finally aku bener-bener pakai tisu basah. Oke, by the way, sini step yang pertama setelah kita bersihin, kita shaping dulu. Di sini aku mau shaping dulu, aku mau bentuk dulu kukunya. Ini nggak mau aku gunting karena sayang banget, karena kita buat edisi nail Korea. Ayo, siapa nih yang suka nih edisi nail semi cici Korea di sana, ini sana gitu ya. Ini aku shaping dulu. Terus buat teman-teman tips ya, kalau misalkan kamu mau pakai nail file, kalau misalkan baru kan pinggiran tajam-tajam tuh, kamu buff dulu pinggir-pinggiran si nail filenya, jangan sampai itu bisa melukai kulit customer kamu gitu ya. Terus kalau misalkan shaping juga kamu harus kontrol diri, oke? Jangan sampai keenakan akhirnya miring kayak gitu. Dah, sini aku lanjut final drill. Sini aku mau angkat sel kulit mati dan juga mau buka kutikulanya karena nanti kita mau guntingin pakai nipper kutikul. Buat teman-teman catatan ya, buat kamu yang mungkin belum pernah menggunakan nail drill seperti yang aku pakai, boleh kamu mungkin upgrade dulu, belajar atau ambil kelas yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang mau belajar Asian manicure seperti ini gitu. Minimal kamu tahu basics dan teorinya serta caranya seperti apa prakteknya, supaya tidak membahayakan siapapun ataupun diri kamu yang mau coba-coba atau kamu belajar sendiri ke kuku sendiri. Hati-hati gitu ya, karena ini tidak untuk sembarangan, oke? Jadi lebih baik kamu ikut kelasnya dulu, baru kamu mulai pakai nail drill, oke? Lanjut, di sini aku mau gunting kutikul. Ini juga sama buat teman-teman yang lagi belajar. Mungkin kalau kamu penasaran belajar di tangan sendiri, silakan boleh, tapi hati-hati ya. Tapi kok aku sarankan lebih baik kamu ambil kelas basic sebelum kamu mulai terjun ke dunia nail art, baik untuk diri sendiri ataupun untuk kamu mau buka usaha. Terutama buka usaha itu aku wajibkan sih menurut aku ya, kamu better ambil kelas dulu, minimal kelas basic gitu ya. Nah, ini udah beres, lanjut ke tahap menggunakan base coat. Menggunakan base coat di sini seperti biasa, setiap kamu nonton kontenku pasti aku selalu bilang pakai base coat secukupnya, jangan sampai ngebleber kanan kiri. Oke besti, karena ini adalah kunci kedua setelah kamu nail prep yang menentukan hasil kamu bakal awet atau enggak nail gelnya. Selain dari kualitas si base coat, top coat, dan juga gel serta nail prep yang udah kita lakuin di awal tadi. Oke, itu ngaruh banget sama data. Lalu kalau misalkan aku sudah mengikuti semua stepnya, lalu kenapa ya kok masih suka nggak awet? Nah, kalau kamu sudah pakai bahan yang bagus, terus nail prepnya sudah benar, aplikasi gelnya juga sudah benar, loh kok nggak awet, kenapa ya? Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kembali ke customernya. Apakah customer kamu sudah melakukan daily routine yang menjaga kukunya? Karena itu ngaruh banget besti. Ini beda, aku pakai single cure ya, buat teman-teman yang bingung kalau kenapa pakai single cure, itu yang kecil putih apa, itu namanya single cure atau flash cure. Tujuannya buat apa? Kalau aku pakai ini di base coat supaya dia nggak lari kemana-mana, alias biar nggak bleber ke kanan kiri. Dengan catatan pakai base coatnya secukupnya. Oke besti Q. Oke. Nah, terus buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, salam kenal ya, aku Ignat Nails. Semoga yang aku share bisa membantu kamu. Oke. Nah, di sini aku lanjut pakai warna dasar karena di sini aku mau pakai warna-warna sheer. So, supaya warna sheer kamu tuh atau warna jelly transparan kamu nggak cepet habis, sebaiknya gunakan warna base color dulu. Wah, warna apa tuh? Biasanya aku pakai milky white atau misalkan jelly transparan white juga boleh. Di sini aku pakai produk dari Party yang ini cakep banget. 304 sama 103 tuh kepake banget untuk kamu pakaian fondasi sebelum menggunakan warna jelly transparan atau warna-warna sheer kayak gitu, warna-warna yang tipis ya besti ya. Nah, terus
Buat teman-teman yang baru gabung di sini kadang kayak bingung, loh ini kok nge-share sambil ngobrol? Iya, aku biasa kayak gini kalau bikin tutor, aku sambil ngobrol santai aja gitu. Terus emang aku kadang suka typo. Jadi kalian yang baru gabung jangan suka tuh kan baru mau ngomong kan. Kalian jangan kaget kalau aku tiba-tiba ngomongnya typo ya beste kayak tadi. Kayak gitu emang sering banget nih aku, karena kadang aku tuh orangnya terlalu excited ya. Apa yang aku mau ucapkan itu karena aku saking banyak banget yang aku pengen ngomong gitu, sampai kadang kayak nggak jelas. Kadang aku ngomong suka, aduh mau ngomong ini kok kenapa jadi ini, terus aku baru langsung closing, lah tadi aku sebut apa ya. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Oke, nah by the way di sini udah lanjut pakai warna share-nya punya Party. Aku pakai ini, warnanya cakep banget asli. Aku udah pernah spill semua produk yang aku pakai, itu udah aku spill. Teman-teman bisa nonton di video aku yang sebelumnya. Kalau teman-teman nanya belinya di mana, link store-nya juga sudah aku kasih ada di deskripsi buat teman-teman yang mungkin mau beli atau mau pakai juga. Oke. Kalau misalkan kamu nonton aku nih, terus kamu keracunan beli yang aku pakai gitu ya, jangan lupa dong pas unboxing tag dan mention aku di Instagram @ignatianels. Aku juga mau tahu lihat tuh apa aja sih yang kamu beli pas kamu habis nonton YouTube channel aku. Oke. Nah, di sini aduh, aku cekukan. Ya ampun, cekukan besti. Oke, lanjut dulu, tarik nafas dulu. Aduh, jangan, enggak sih. Aduh, aku paling gak suka kalau sampai cekukan sih. Asli ganggu banget. Oke, jangan. Oke, kita tarik nafas dulu. Atur pernapasan biar nggak jadi cekukan. Oke, lanjut. Nah, by the way, buat teman-teman nih ya, akhir-akhir ini tuh aku lagi rajin mengontenkan kuku-kuku customer aku ya tentu dengan izin dulu ya ke customer, karena nggak semua customer aku tuh mau di videoin, oke? Terus kalau misalkan kualitas gambarnya ngeblur atau kurang terang atau keterangan atau apa ya mohon maaf ya. Kalau lagi ngonten sama customer aku nggak bisa terlalu memperhatikan ke kamera, karena memang aku ngontennya sendiri pakai cuman standing kamera dan aku nggak bisa fokus banget ke kamera, karena kalau enggak, aduh aku mau selesai jam berapa ngerjain kuku customer, sedangkan aku harus next customer selanjutnya. Kalau nggak kelamaan aku tuh pakai timer juga, maksimal 3 jam aku udah harus kelar gitu kan. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan agak sedikit ya kurang perfect seperti biasanya, kecuali kalau aku memang lagi buat tutor di fake nails, aku bisa mengkondisikan bahwa itu semoga tidak blur dan sejenisnya, karena aku memang fokusnya ke kamera. Tapi kalau kayak gini aku fokusnya ngeliatnya ke tangan customer kayak gitu. Oke besti. Nah jadi aku lagi asik nih ngontenin kuku customer, karena banyak banget yang minta kayak, Ci kalau lagi sama customer di kontenin dong, di share, pengen tahu buatnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang waktunya memungkinkan aku pasti akan rekam. Oke. Nah by the way di sini aku kalau misalkan ada pinggiran yang ngebleber nih, aku punya tips buat kamu. Kayak tadi aku tuh, kamu boleh pakai kuas gitu, kuas yang untuk bersihin pinggir-pinggir yang ngebleber itu sebelum kamu cure. Jadi kamu pastikan kalau kamu pakai warna color gini supaya nggak ngebleber, jangan terlalu dekat sama kutikul. Maksudnya bagian yang pangkalnya itu kamu lebih pelan dan jangan sekaligus banyak, karena nanti kalau misalkan kebanyakan emang sih kelihatannya kayak langsung keluar warnanya, tapi nanti resikonya di saat kamu belum masukin ke mesin cure, dia nanti akan jalan ke kanan kiri tuh ngebleber. Akhirnya PR banget, kamu mau gak mau harus ngebuff dan mengulangi lagi. Nah itu jangan sampai ya, karena kalau misalkan pakai gel polish kebanyakan terus pas udah dikeringin ngebleber, itu bersihinnya susah banget sih kayak gitu. Nah by the way di sini kita mulai membuat ombre. Nah nih ada yang sama kayak aku nggak sih susahnya buat ombre atau gradasi warna color? Kalau glitter cat eye gampang kalau menurut aku, tapi kalau udah buat warna color gini, 2 gradasi yang kayak gini, menurut aku tuh susah banget. Nah di sini aku nggak pakai ombre lagi, nggak pakai kuas gradasi, karena aku di sini pakai kuas yang biasa. Sebenarnya aku pakai oval brush yang besar, dan memang ini biasanya kalau dipakai untuk pakai gel polish yang di pot atau gel polish yang di tube gitu. Jadi pakai kuas yang warna lagi kuas yang bentuk oval. Kok warna sih, gara-gara aku ngeliatin warna jadi aku sebut warna. Kayak gitu. Nah ini buat teman-teman yang nanya, kok bisa sih langsung ngeblend bagus gitu? Kamu pernah gak sih buat gradasi warna kayak gini kok gak mau ngeblend ya? Kok susah banget ya tebal tipisnya ya? Nah itu dia satu setelah yang aku alami ya, ini aku sharing aja gitu yang aku pernah rasain ya, karena aku juga dulu nggak pernah bisa nih ngeblending warna sampai tipis tebal kayak gini langsung rapi gitu. Yang aku rasain itu
kuas dari si bulunya, bulu dari kuasnya. Aduh, aku ngomongnya kebalik, gimana sih Ignatianels? Yang nonton pusing nih yang dengerin nih. Oke, maafin ya. Jadi bulu dari kuasnya itu ngaruh, itu beneran. Dulu aku pikir kayak, aku sering beberapa kali sih sharing ini, kayak dulu aku pikir kayak pakai aja yang segini gitu kan, kayak mau beli di atas 100.000 sayang banget gitu. Dulu aku masih di titik yang kayak gitu loh, karena aku memang sampai aku hitung banget gitu kan, karena kayak dulu tuh mau beli apa-apa susah banget ya. Sekarang juga nggak gampang-gampang amat sih, harus tetap nabung gitu. Cuman dulu tuh lebih susah banget, kayak mau beli kumpulin alat-alat nail art gitu kan. Terus yang kayak yang ini bisa lah, tapi ternyata bener Besti, pas dipakai tuh kayak kok hasilnya nggak sesmooth itu ya, nggak sehalus itu ya, kok ombrenya kok nggak bagus-bagus ya gitu. Ternyata kualitas dari alat dan bahan yang kita pakai itu cukup mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi hasil, beneran deh. Jadi buat teman-teman, aku mau kasih saran, kalau misalkan kamu lagi belajar atau kamu lagi menjalankan bisnis ini yang baru mulai merintis lah gitu, jangan takut untuk beli barang yang memang berkualitas tapi memang harganya mahal gitu. Karena ada harga memang ada kualitas. Aku setuju itu setelah aku mengalami gitu kan 4 tahun ini gitu. Dulu kan kayak masih ngeyel tuh, pikir kayak udahlah pakai yang ini juga pasti bisa, nggak mungkin. Ternyata susah banget, sebisa-bisanya tuh nggak akan hasilnya sama seperti orang-orang yang menggunakan kuas yang memang bagus gitu. Terus kalau ada yang bilang enggak, ini mah tergantung yang ngerjain. Ya memang talenta itu memang ngaruh, tapi bahan dan alat yang kamu gunakan juga ngaruh untuk membantu hasil pendukung dari kreativitas atau talenta kamu gitu. Nah jadi buat teman-teman, pelajaran jangan sampai kamu beli yang murah-murah terus kamu numpuk tapi hasilnya tuh nggak semaksimal itu gitu kan, sayang-sayang juga ya. Coba kalau kamu kumpulin nih, misalkan kamu beli kuas 50.000 terus ya kau nggak bagus, ganti atau cepet rusak, finally kamu udah beli 2 kali aja udah kumpul 100.000, kamu udah 3 kali ganti pun udah kumpul 150.000 yang kamu bisa dapat untuk long last gitu loh. Dan jangan lupa kamu juga harus punya nail brush cleansernya gitu, pembersih khusus si kuasnya, supaya bulunya tetap seperti baru. Dan setiap habis dipakai nggak boleh males untuk langsung bersihin. Nah walaupun itu pekerjaan yang sangat bikin males tau, asli. Nah by the way di sini aku pakai blendingan lagi ya. Jadi ini tuh customer aku tuh mau edisi buat nanti lebaran ya, shimmer mana nih yang edisi shimmer. Kalian beli baju lebaran yang shimmer itu gak sih? By the way itu baju shimmer ya yang lagi nge-viral, itu bagus loh. Itu kayak party punya produk baru tuh yang seriesnya Cat Eye yang gemstone tuh, yang Cat Eye satin, itu cakep pol sih. Oh ya by the way di sini aku mau tempelin nih. Jujur aku nggak tahu ya ini namanya apa, bukan kertas, ini kayak foil kali ya, tapi dibilang foil nggak foil juga sih. Aku nggak tahu ini namanya apa, aku lupa, aku beli udah lama. Teman-teman kalau misalkan kalian tahu ini namanya apa, ini kan sempat hits banget tuh, yang suka dibuat dulu zaman berapa bulan yang lalu, tahun lalu, yang orang-orang Korea tuh buat kayak kayak ada holo-holonya gitu pakai lembaran-lembaran plastik ini. Aku nggak tahu namanya. Kalau kalian tahu minta tolong tulis di kolom komentar ya. Kayaknya aku nggak mungkin ya. Aku lagi ngonten gini sih, aku searching nih namanya apa sih, kayaknya kan lama ya. Jadi buat teman-teman yang tahu tolong bantuin aku. Ini namanya kertas apa atau plastik apa ini? Aku lupa banget. Aku cari ini ya. Itu cukup lama loh, karena kayak ini tinggal disusun-susun aja ya Besti ya. Di sini biasanya aku pakein overlay dulu baru aku tempelin kayak gitu. Aku cari ini lama banget dapatnya. Dulu pernah beli nggak bagus, nggak tipis, final itu di kuku kaku gitu. Dia nggak mau ngebentuk ngikutin si kuku gitu kan. Terus aku beli lagi tuh, mana waktu itu belinya mahal lagi 100.000, dikit banget gitu kan. Ternyata pas nyampe kok tebel ya, kayak kertas apa itu namanya ya, kertas lagi plastik. Terus cari. Nah finally aku ketemu dong yang ini. Dan ini tuh aku happy banget karena ini tipis, terus dipakainya langsung ngikutin bentuk kuku. Itu kayaknya aku beli kapan ya, udah setahun yang lalu, aku lupa lagi tokonya yang mana. Ini nyesel banget, tau gitu aku harus punya stok 2 ini, karena kayak nyari lagi aku nggak dapet yang setipis ini gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan aku dapet, nanti aku pasti akan spill ke teman-teman ya, karena ini buat desain-desain kayak gini cakep loh, pakai juga. Sometimes kan kayak kita kan buat desain kayak gini tergantung request customer ya gitu. Terus aduh wow, mohon maaf ya kameranya terguncang Besti.
aduh kalau lagi ngonten nih kayak gini, kadang kalau lagi lihat langsung kadang kayak ada hal-hal yang tidak terduga. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalkan ini ada kurang bagus atau kurang nyaman dari videonya, mohon maaf ya. Namanya juga ngonten sambil di depan customer, aku nggak bisa mengkondisikan yang 100% perfect ya, mohon maaf gitu. Nah terus ini kita susun tuh. Nah terus buat teman-teman ini kan referensi aja, kalau misalkan kamu buat silakan, maybe kamu punya yang langsung lebih bagus. Kalau ini aku ngikutin request sama customer gitu kan. Jujur dulu aku pernah buat tutor ya, terus dibilang sama satu orang itu, dibilangnya habis udah lama terus nutornya sambil curhat, hasilnya B aja lagi. Astaga, jelek banget. Ya nggak masalah sih, tapi kan itu kalau misalkan hasil bagus apa enggak kan itu tergantung sudut pandang masing-masing ya. Karena menurut aku bagus apa enggaknya suatu desain itu ya tergantung kamu suka apa enggak. Namanya juga selera, kayak misalkan makanan, aku suka asin kamu enggak, aku suka pedas kamu enggak, kayak gitulah ya. Dan ini kan request customer gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, aku sebagai pembelajaran dan itu aku anggap sebagai saran masukan aku. Ya wes gitu, thank you. Malah aku malah seneng sih kalau misalkan teman-teman suka komen. Jadi kayak aku tahu nih, oh iya aku harus revisi ini, aku harus kayak gini. Cuman yang penting saran masukannya yang bisa membangun dan masih menggunakan kata-kata yang baik dan benar, asik. Baik dan benar nggak tuh ya, tapi kan namanya juga kita ada di dunia sosmed ya harus siaplah dengan kata-kata yang mau enak maupun tidak enak gitu kan ya. Tapi aku percaya sih, aku yakin penontonku semua orang-orang yang positif vibe, lala gitu kan. Nah terus ini kayak biasa nih, kalau aku mau udah beres kayak gini, aku pakai overlay. Ini wajib banget kamu pakai overlay ya. Kalau misalkan kamu pakai plastik itu, aku nggak tahu namanya plastik apa itu, aku nggak tahu namanya aksesoris apa. Aduh, aku kok bisa lupa banget. Pokoknya yang ini yang pernah hits waktu dulu, orang-orang buat kayak efek-efek batu atau apa tuh yang Korean House. Kamu kalau tau kasih tahu ya, ini plastik apa namanya. Nah jangan lupa dipapisin lagi pakai overlay supaya nggak menjendol, biar lebih rata permukaannya kayak gitu ya. Terus buat teman-teman stay tune. Aku tahu kamu pasti nungguin kan. Kamu udah lihat kan short aku yang bagi-bagi free itu. Tenang, aku nanti mau buat mini vlog. Jadi sekalian aku mau sortir, kan bisa lihat. Nanti aku kasih tahu barang-barang apa aja yang mau aku kasih free. Tapi paling by the way, ongkir ditanggung sama yang menerima ya. Karena pasti banyak banget sih aku bagi-baginya gitu. Kalau misalkan Jabodetabek aku masih deket, tapi kalau di luar itu kayak misalkan ke Kalimantan terus kemana itu jauh banget dan ongkirnya mahal banget dari tempat tinggalku gitu kan. Nah semoga itu bisa membantu, karena banyak banget barang-barang yang aku cuma spill doang, ternyata numpuk udah rusak. Sebel banget, tau gak sih guys, Besti, aku kemarin tuh nyortir hampir ada setengah kardus ya. Itu kayak itu rusak gitu kan. Aku nggak tahu sih, maybe karena memang belakangan ini kan cuaca panas banget, mungkin menguap atau gimana kan. Sebenarnya nggak boleh terlalu panas kena matahari banget. Ternyata nggak kena matahari, tapi kayak karena panas suhu udaranya sih, jadi kayak membeku gitu, kayak ngejeli. Dan aku nggak tahu sih gimana cara memperbaiki beberapa gel polish yang kayak gitu ya. Pokoknya jadi pembelajaran lah. And finally Besti, ini udah selesai. Ulala, jangan lupa follow ya ini Instagram, Thread dan juga TikTok aku. Di Q&A aku lebih aktif di Instagram. Oke Besti, aku nggak buka DM, jadi mohon maaf yang suka DM. Dan buat teman-teman yang udah komen di YouTube channel aku, makasih banyak. Mohon maaf kalau aku belum bisa balesin, tapi aku baca kok. Nanti kalau sempat aku pasti akan balas, oke? Nanti aku balas via video kayak gini ya. Dan ini hasilnya gimana, kamu suka nggak? Shimmer ala-ala dress viral di TikTok nih guys. Besti cakep kan? Ini buat teman aku, ini buat Besti aku, customer yang langganan yang udah lama banget sama aku. Nah thank you ya udah dibolehin untuk aku share proses pembuatan kukunya. Terus buat teman-teman yang lagi menunaikan ibadah puasa, semangat, sebentar lagi lebaran Besti, semangat ya. By the way teman-teman, makasih yang udah nonton, sampai ketemu di next video, bye bye.